Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Mas Dika, Mbak Lala dan Salsa yang sudah sharing ya. Ini menarik sekali Mas Dika, menurut saya kalau kita lihat bagaimana proses pembentukan karakter, itu kalau saya melihat nih, jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin coba flashback sejarah dulu. Karena tadi ketika saya mendengar cerita dari Mbak Lala tentang sejarah dari panti asuhan ini menarik gitu, kalau dalam konteks perkembangan panti asuhan di Indonesia gitu ya. Jadi apalagi ketika posisinya di Keramat ya, dan itu di sekitar Keramat sampai ke Jatinegara itu kalau pada saat zaman Belanda itu ada proses di sana menyebar berbagai macam panti asuhan. Jadi kalau kita lihat dari urut-urutannya gitu prosesnya itu mungkin kita bisa melihat di satu jalur yang sama. Nanti saya melihat ini spiritnya apa gitu ya. Karena ternyata dari segi sejarah ini ada sesuatu yang menarik menurut saya. Pertama, tahun 1862 itu ada panti asuhan Vincentius Putri, itu yang di Jatinegara. Dikelola oleh mungkin suster-suster Belanda waktu itu. Kan tadi Mbak Lala mengatakan pada masa-masa itu sebenarnya panti asuhan banyak dikelola oleh yang non-muslim sebenarnya. Dan nanti di zamannya panti asuhan yang rumah piatu muslim ini, disitulah sudah berubah. Jadi dari Vincentius Putri, kemudian di Keramat 6, itu yang Keramat Raya juga sama, sekarang masih ada panti asuhannya Vincentius Putra. Lalu kemudian tahun 1914 itu di sekitar Kampung Bali yang Tanah Abang itu juga ada panti asuhan, namanya panti asuhan Rumah Ati Suci gitu. Itu yang mendirikan Ibu Li Jiangjun. Jadi ini orang Chinese gitu. Tetapi mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan yang kemudian ingin membela, melayani, kemudian anak-anak mempersiapkan anak-anak putri pribumi. Baru kemudian muncullah ini sekolah panti rumah piatu muslim. Jadi yang dikelola secara khusus oleh para pengurus istri-istri dari syarikat Islam yang waktu itu juga membantu proses pencerdasan. Kalau dilihat dari sejarahnya Mas Dika, itu menarik sekali karena dulu itu spirit panti asuhan, bahkan sampai sekarang pun saya berjumpa dengan banyak pengelola panti asuhan, mulai dari Sos Kinderdorf yang di Semarang, lalu saya pernah melakukan pelayanan juga di Donoharjo Ngagli Sleman, dan yang terakhir juga kita sharing dengan Pak Martinus Gia yang hari ini mendengar juga ada panti asuhan. Apa sih yang menyamakan gitu? Dulu itu mereka ada yang orang Belanda tapi peduli pribumi, ada yang orang Chinese peduli pribumi, lalu ada orang pribumi Muslim yang peduli pada bangsa ini juga gitu. Dan sampai sekarang ada Pak Martinus, lalu kemudian teman-teman lain yang mengelola panti asuhan. Saya melihat panti asuhan ini sebenarnya sebuah spirit zaman yang sebenarnya dimanapun selalu akan ada orang-orang yang memiliki niat dan semangat baik untuk melayani orang-orang yang kemudian tidak terlayani oleh masyarakat. Tadi Mbak Lala mengatakan bahkan dulunya piatu, lalu kemudian ada yatim, piatu, bahkan sekarang pun mereka yang sudah memiliki bapak ibu tetapi disfungsional. Artinya apa? Spirit melayani, kebajikan, sikap-sikap baik itu tampaknya itu hadir dan hinggap dalam diri setiap orang yang punya niat-niat baik. Nggak peduli dia latar belakangnya apa, entah dia itu suster-suster Belanda zaman dulu di Vincentius Putri, kemudian Romo-Romo Yesuit dari Vincentius Putra, lalu Ibu Li Jiangjun yang kemudian dari etnis Chinese, yang sampai sekarang panti asuhannya juga sudah masih ada gitu, bahkan melayani sudah tahun 2014 kemarin mereka 1 abad gitu merayakan. Dan kemudian yang sekarang ini di rumah piatu muslim ini yang dilanjutkan oleh Mbak Lala ini yang kemudian tetap menurut saya menggali spirit dari para pendahulunya untuk melayani. Nah, apa dimensi pembentukan karakter? Kalau kita lihat di sini dari sharingnya Mbak Lala itu sangat jelas sekali bahwa anak-anak itu dimanapun ya, nggak peduli dia itu masih punya ayah, punya ibu, atau punya dua-duanya, tetapi ketika masa depan dan anak-anak ini itu terancam, selalu akan ada masyarakat yang memiliki katakanlah spirit atau roh kebaikan yang melayani mereka, apapun
latar belakangnya gitu. Tadi dalam sejarah kita lihat bahwa yang Rumah Piatu Muslim ini sangat menarik sekali karena yang mendirikan itu para istri dari pengurus Syarikat Islam waktu itu. Dan ini menjadi sebuah hal yang kemudian agak menjadi melengkapi bagaimana bangsa Indonesia ini sungguh-sungguh dibangun di dalam kebinekaan, keragaman, dan itulah sebenarnya spirit. Artinya apa? Pelayanan kepada anak-anak Indonesia untuk pencerdasan, ya, apalagi tadi ada program yang sangat bagus, Pancer ya. Pancer itu kalau orang Jawa itu kan semacam titik batu tujuan, batu apa ya, batu penjuru gitu ya, Pancer menjadi panti cerdas. Ini saya rasa istilah yang sangat menarik. Saya dengar ini langsung wah luar biasa, ini bagus sekali. Dan yang menarik lagi bagi saya adalah pembentukan karakter yang di Rumah Piatu Muslim ini, dia sudah mengintegrasikan manajemen modern. Jadi bukan hanya karitatif, jadi selalu mengandalkan donatur, tetapi kemudian ada dimensi citra dan kemudian komunikasi masyarakat. Sebenarnya kalau bahasa sekarang kan strategi communication-nya, lalu kemudian bagaimana usaha-usahanya, dan kemudian penguatan-penguatan tambahan yang kemudian ada panti-panti yang melayani lagi untuk panti tunaganda dan lain-lain yang kemudian berkembang. Jadi saya melihat Mas Dika, pembentukan karakter di sini lebih memperhatikan bagaimana seorang individu itu bisa bertumbuh secara utuh, spiritual, psikologis, fisik, dan itu saya lihat di filmnya, tadi Mbak Lala menceritakan, dan itu yang kemudian membuat saya yakin bahwa ya panti asuhan yang sungguh-sungguh punya komitmen terhadap pembentukan karakter anak-anak itu, dia bukan hanya membuat anak-anak itu manja, tadi saya kan banyak juga dihukum, diberi sanksi, dan biasanya itu sebenarnya bukan sanksi, sebenarnya itu adalah bentuk tanggung jawab. Ketika kita melanggar aturan sosial yang ditetapkan di panti, dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa ya? Berupa sanksi. Jadi sebenarnya bukan hukumannya yang ditetapkan, tetapi sebenarnya kalau saya melihat dari sisi pembentukan karakter, itu dari sisi dimensi tanggung jawab dan kemandirian. Artinya apa? Seseorang mengakui salah, lalu kemudian sebagai bentuk tanggung jawab, dia melaksanakan sanksi yang sudah disepakati. Dan ini saya rasa pengalaman yang bisa membentuk individu di panti asuhan itu nanti menjadi warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Karena tidak bisa di panti asuhan itu hanya kemudian dimanja-manja, kemudian apa-apa disediakan, tidak. Tetapi harus anak diajak mandiri, kemudian membentuk karakternya, dan terutama mereka belajar bertanggung jawab. Itu yang saya lihat di panti asuhan Rumah Piatu Muslim ini yang dikelola Mbak Lala dan teman-temannya. Kira-kira begitu Mas Dika. Wow, jadi pembentukan karakternya kalau tadi Mas Duding bilang pembentukan karakter secara utuh dan juga anak-anak diajarkan tanggung jawab. Jadi ketika mereka masuk panti, mereka juga diajarkan untuk melakukan berbagai hal untuk menjadi sosok yang seutuhnya ya Mas ya. Jadi bukan di satu bagian aja mereka bertumbuh. Itu hebat banget. Nah, Mbak Dina sendiri, aku mau ke Mbak Dina nih, tadi mungkin dari pantinya. Nah, kalau dari masyarakat sendiri nih Mbak, yang mau untuk membantu untuk pembentukan karakter di dalam panti itu gimana sih Mbak kalau masyarakat secara umumnya Mbak? Dika, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya untuk mendukung panti-panti ini untuk tumbuh ya dan semakin baik melayani anak-anak ya. Jadi dalam keluarga kami itu kalau kayak ulang tahun gitu ya, kan banyak orang-orang tuh ulang tahun mereka membuat party ya, membuat pesta-pesta, kemudian ya begitulah. Saya pikir masih banyak orang yang masih membutuhkan katakanlah kelebihan yang kita punya ya. Jadi biasanya yang aku lakukan ya itu mengirimkan sesuatu gitu dan bersama-sama makan dengan anak-anak yatim piatu itu. Itu bisa kita milih di mana aja, bisa beda-beda begitu. Nah, aku pikir kalau tiap banyak keluarga melakukan itu, menurut aku anak-anak ini akan merasa bahwa aku punya keluarga banyak banget, banyak orang yang mencintaiku gitu. Itu juga termasuk membangun karakter mereka sebetulnya. Bahwa orang-orang di luar sana itu orang-orang yang penuh cinta, orang-orang yang penuh penghargaan kepada anak-anak ya terhadap mereka dan orang-orang yang peduli ya. Jadi ketika mereka belajar kebaikan-kebaikan itu, aku yakin itu akan membangun juga rasa pede mereka ya bahwa di luar sana itu aku akan baik-baik aja ya, akan selalu ada orang-orang yang menyapa aku, peduli pada aku begitu. Jadi itu sih Dika yang aku lakukan selama ini, apalagi kalau lagi puasa dan Idul Fitri gitu ya.
itu sudah salah satu yang aku lakukan adalah oke, kita silaturahim dengan keluarga pasti kami lakukan begitu, tapi ada sebagian dana yang memang kita adakan untuk katakanlah mengapresiasi anak-anak, apakah dia tim piatu atau di tempat-tempat yang sekiranya anak-anak itu membutuhkan begitu. Jadi selalu biasanya kita bikin acara. Nah, acara ini ada game, ada kita makan-makan, benar-benar spend waktu ya, kita habiskan waktu dengan mereka, kita minta izin ya kepada tempat-tempat itu, kita bikin tornya, rundown-nya seperti apa. Jadi benar-benar mereka bisa memberikan waktu yang jelas begitu untuk diizinkan kita mau anak yang umur berapa dan sebagainya. Jadi kita main-main di sana, makan-makan bersama. Itu buat aku nggak bisa dilukiskan kebahagiaan ini gitu. Jadi itu juga aku ajak anakku ya untuk melakukan hal yang sama. Itu kira-kira Dika. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.